Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai akan ibadah kita pada sore hari ini, kita akan menyanyikan himne Pelkat PKP GPIB tersebar di pulau-pulau. Ibu-ibu diminta bangkit berdiri. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Sapaan di awal ibadah. Selamat sore kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam persekutuan secara virtual di sore hari ini. Bersama kita akan memuji namanya yang kudus dan mendengarkan firman yang menyegarkan jiwa kita untuk melayani kehidupan beriman dengan segala warnanya. Memulai persekutuan ini, mari berdoa secara pribadi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita.
Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama kita berdiri dan bernyanyi dengan sukacita. Pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dari Gita Bakti 3, mari menyembah. Ibu-ibu, marilah bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk kebaktian kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Engkau sudah memberikan kami waktu untuk beribadah melalui spiritual. Kiranya Bapa, Engkau mau memberikan cuaca yang baik agar kami dapat mengikuti ibadah PKP pada sore hari ini dengan sukacita. Bapa, Engkau juga mau pakai Pak Petra Lesilolo, berikan hikmat agar firman yang sebentar akan dibawakan oleh ibu-ibu PKP pada sore hari ini menjadi pegangan dari hari ke hari. Ditahirkan menjadi kekuatan bagi ibu-ibu PKP dalam melakukan segala aktivitas. Bapa, pada sore hari ini kebaktian PKP dari awal, pertengahan sampai akhir hanya mau jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari madahkan Mazmur pengajaran secara silih ganti dari Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan 4, Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Saya akan membaca bagian yang keluar. Ibu-ibu akan membaca bagian yang ke dalam. Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Dan bermazmur bagimu, mazmurkan namamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Petra Lesilolo, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 4, Tuhan Allah hadir. Semua sujud di sini.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sore hari ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan untuk melandasi ibadah Pelkat PKP di sore hari ini. Mari saya meminta ibu-ibu menyiapkan Alkitab kita yang terambil dari Roma 15 ayat 19b sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya ulang, Roma 15 ayat 19b sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita melandasi itu dulu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terutama di saat ini kami boleh berkumpul lagi Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami para ibu-ibu akan beribadah kepadamu Tuhan. Dan di saat ini pun kami ingin mendengarkan firman Tuhan untuk melandasi ibadah di saat ini. Berkati firman yang akan kami baca dan kami dengar. Dan berkati juga hamba yang akan memberitakan isi firman ini. Biarlah hamba dapat mengutarakan isi firman ini seturut dan sekehendak Tuhan. Kami telah siap mendengarkannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu saya undang berdiri dan kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Roma 15 ayat 19b sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarkannya akan mengertinya. Demikian pemberitaan firman di sore hari ini. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roma 15 ayat 19b sampai dengan ayatnya yang ke-21 diberi judul pelayanan yang kreatif. Pembacaan kita di sore menjelang malam hari ini ada yang menarik dari pembacaan kita ini, yaitu bahwa Rasul Paulus awalnya dia tidak mengenal akan jemaat di kota Roma. Tapi dia tahu bahwa jemaat di kota Roma ini penuh dengan segala bentuk kebaikan, ya, penuh dengan segala pengetahuan yang luar biasa dan sanggup untuk saling menasihati. Itu yang sudah ada dan terjadi di kota Roma sebelum Rasul Paulus masuk. Dan yang terpenting lagi yaitu bahwa Rasul Paulus ingin mengingatkan dan akan kebenaran yang sudah jemaat Roma dapatkan sebelum Rasul Paulus datang ke jemaat Roma tersebut. Selanjutnya juga pelayanan Rasul Paulus di tengah bangsa-bangsa non-Yahudi merupakan bukti dari pengutusannya sebagai seorang rasul. Dan Rasul Paulus sadar bahwa itu merupakan karya Kristus melalui dirinya, ya, dan dilanjutkan ke jemaat di kota Roma. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa-kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh Roh Kudus.
Roma 15 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19 yang memang tidak kita baca tadi. Pembacaan ayat ini ingin mengatakan bahwa apa yang Rasul Paulus lakukan semuanya itu berasal dari Kristus. Kristus yang akan membimbing, ya, Kristus yang akan menuntun, dan semuanya terjadi. Ya. Ibu-ibu pasti juga mengenal seorang sosok yang luar biasa terkenal, yaitu Bunda Teresa, seorang biarawati. Ya. Bunda Teresa juga pernah mengatakan bahwa manusia hanyalah pensil di tangan Allah. Dan kita tahu pensil hanyalah pensil. Ya. Dan pensil itu tidak akan bermanfaat apapun jika tidak dipakai untuk menulis. Pensil tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri untuk menulis. Tetapi pensil akan memberikan kegunaannya kalau dipakai oleh Allah. Artinya bahwa kita akan dipakai Allah apabila kita mau melakukan segala yang diperintahkan Allah bagi kita. Apabila kita setia kepada Allah, maka Allah akan setia kepada kita. Apabila kita akan selalu mengandalkan Allah, ya, semua yang akan kita laksanakan itu pasti akan tercapai. Ibu-ibu yang dikasihi Kristus, pembacaan kita di hari ini juga ingin memberitahukan bahwa walaupun kita merasa sudah tahu tentang firman Tuhan, tetapi kita harus mau mendengarkan firman Tuhan, ya, yang disampaikan oleh pelayan Tuhan, ya, seperti pendeta dan lain-lain. Karena sesungguhnya semua firman itu berguna untuk mengingatkan kita agar hidup dekat dengan Tuhan. Seorang Rasul Paulus yang berani memberitakan firman kepada jemaat di Roma, walaupun dia sudah tahu bahwa jemaat di Roma mungkin telah mengerti benar cara menasihati. Ya. Artinya bahwa kita tidak perlu takut untuk membicarakan atau menyampaikan firman Tuhan. Walaupun yang mendengarkan firman itu mungkin lebih pintar daripada kita. Ya. Mungkin dia lebih mengerti daripada kita. Semuanya ini bertujuan agar kita bisa semakin mengikatkan kita dengan firman Tuhan. Bila kita mau menceritakan satu hal kepada sesama, lebih baiklah yang diceritakan itu tentang hal Tuhan Yesus, ya, mengerjakan sesuatu, ya, mengerjakan tentang kebaikan, mengerjakan tentang mujizat, ya, dan kuasa Roh Kudus yang kita alami. Sehingga dengan cerita itu kita bisa mengajak orang lain untuk menuju kepada ketaatan akan Kristus Yesus. Namun bisa lebih hebat lagi kalau kita bisa menceritakan apa yang diberitakan kepada kita, ya, kita bisa menceritakan itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Seperti Paulus yang mendedikasikan dirinya untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang yang belum mengenal Yesus. Dan Rasul Paulus menganggap bahwa itu adalah suatu kehormatan bagi dirinya. Ibu-ibu yang dikasihi Kristus, melalui pembacaan kita di saat ini juga Rasul Paulus ingin kita selalu bermegah di dalam Kristus. Bermegah itu berarti membanggakan diri, ya. Dan bermegah itu artinya bahwa kita harus berada di dalam Tuhan. Artinya bahwa jika kita bermegah di dalam Kristus, maka fokus dan sumber kemegahan itu adalah Kristus dan bukan diri kita. Tetapi jika kita bermegah di dalam diri kita sendiri, maka fokus dan sumber kemegahan itu adalah diri kita. Ya. Akibatnya akan fatal. Maka kita akan jatuh dalam kesombongan diri kita sendiri. Dari nats ini, ya, dari nats hari ini kita hendak belajar dari Rasul Paulus bahwa pelayanan bukan memegahkan diri kita sendiri, tetapi kita memegahkan Kristus. Pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah pelayanan yang bermegah di dalam Kristus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian adalah,
Mengapa seringkali kita melayani Tuhan dengan bersungut-sungut? Ya. Jawabannya yaitu pasti karena kita kurang menikmati Allah sebagai sumber sukacita kita yang terbesar. Tetapi ketika kita mulai menikmati Tuhan sebagai sukacita yang terbesar, di saat itu pula kita akan semakin bersemangat dan bersukacita dalam melayani Tuhan. Nanti kita bisa baca sendiri di rumah kita masing-masing di Roma 12 ayatnya yang ke-11. Sukacita itu dapat kita nikmati karena kita telah ditebus oleh Kristus. Dan kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Seorang yang telah mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus dan penebusan dari Kristus adalah orang yang bersukacita. Karena dia telah melepaskan diri dari perbudakan dosa yang terbelenggu hidupnya pada saat dia dahulu kala. Dahulu mungkin kita lebih memilih terbelenggu dalam dosa. Tetapi sekarang marilah kita dengan setia datang kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Dan kita tetap setia kepadanya. Kita tetap melakukan segala yang diperintahkan kepada kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kita dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya bagaimana dengan kita? Ya. Sudahkah kita bersukacita di dalam hidup kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan? Bagi seorang Rasul Paulus, Tuhan Yesus memanggil dirinya untuk melayani dan memberitakan Injil di tengah-tengah orang yang bukan Yahudi. Itu adalah tantangan yang sangat besar. Rasul Paulus melakukan semuanya itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Rasul Paulus melaksanakan tugas dan panggilannya di tengah umat dengan menjaga reputasinya yang baik. Hal ini tentu berlaku juga bagi kita yang dipanggil Tuhan untuk membangun reputasi kita yang baik agar nama Tuhan dimuliakan. Saat ini kita terpanggil sebagai pengurus, pun kita terpanggil sebagai panitia, ataupun kita terpanggil sebagai anggota. Ya. Kita harus tetap mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dengan demikian kita selalu akan diberkati oleh Tuhan. Dari pemberitaan firman ini, hal menarik yang dapat kita lihat adalah marilah kita bekerja sama dalam pelayanan. Sehingga dalam pelayanan akan menjadi berkat bagi diri kita. Dan juga pelayanan akan menjadi berkat bagi sesama kita. Yaitu membawa damai sejahtera untuk kehidupan kita semua. Dari renungan ini, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu bahwa kita harus tetap mau mendengarkan firman Tuhan walaupun rasanya kita sudah tahu apa isi dari firman Tuhan ini. Dan kita harus berani menyampaikan firman Tuhan walaupun mungkin orang lain pun sudah tahu isi dari firman ini. Karena hal itu bisa menjadi pengingat sehingga bisa semakin ingat tentang firman Tuhan. Kiranya renungan singkat ini dapat menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat kekasih Kristus, kita mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 256 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan. Mari
Ibu-ibu kekasih Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kalau di saat ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bernyanyi, membesarkan namamu melalui puji-pujian. Kami juga boleh membaca firman Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan isi pemberitaan firman Tuhan. Biarlah semuanya ini dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di sorga, di saat ini kami mau menyerahkan Pelkat PKP GPIB Pancoran Rahmat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk seluruh anggota Pelkat PKP, dari pengurus juga sampai dengan seluruh anggota. Tuhan berkati mereka semua, biarlah mereka semua diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah lewat tugas dan tanggung jawab mereka dimanapun mereka berada, nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Bapa dalam kerajaan surga, di saat ini juga kami mau datang kepada-Mu Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh anggota Pelkat PKP dimanapun mereka berada. Apabila mereka dalam keadaan kondisi yang tidak sehat, Tuhan berkati mereka. Biarlah melalui makanan dan minuman juga obat-obatan yang dikonsumsi, mereka dapat disembuhkan. Kami mau berdoa untuk anggota PKP yang dalam minggu ini Tuhan boleh menambahkan setahun usia dalam kehidupan mereka. Berkati mereka, biarlah lewat pertambahan setahun usia ini mereka tetap mengucap syukur untuk berkat dan bimbingan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan saja yang akan bekerja dengan seluruh para pemimpin, bila mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab seturut dan sekehendak Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarga mereka. Dan juga kami di saat ini mau berdoa juga untuk gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Lebih khusus gereja GPIB ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua yang terjadi dalam Gereja Protestan Indonesia bagian Barat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau menyerahkan kepanitiaan pembangunan GPIB Pancoran Rahmat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Panitia yang telah dibentuk, mereka akan bekerja dan kami sama-sama saling mendukung untuk membangun dan mencari izin untuk kita dapat melakukan ibadah di gedung yang telah kita miliki. Bapa di sorga, pergumulan demi pergumulan akan selalu kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Karena kami yakin bahwa Tuhan yang akan berperkara dengan semua yang akan terjadi. Dan kami tetap mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, inilah pergumulan doa kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah kami Tuhan. Kalau banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini dengan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan,
Mari memberi persembahan bagi Tuhan sebagai wujud atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Lukas 21 ayat 4 yang menyatakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tuhan memberkati kita semua. Ibu-ibu, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Kepadamu kami menyerahkan persembahan syukur yang Engkau berikan kepada kami. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan. Dan berkati persembahan ini untuk pekerjaan dan memuliakan namamu di jemaat Pancoran Rahmat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Pergilah dan wartakanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Saya mengundang para ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayat 1 dan ayat yang keempat. Kita harus membawa berita.
Ibu-ibu yang dikasihi Kristus, sebelum kita kembali dengan aktivitas kita masing-masing, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.